Salam budaya. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Obrolan Budaya bersama kami RRI Tarakan dan bersama saya Desita Purnama. Anda dapat saksikan obrolan ini melalui channel 130 di UCTV atau Nin Media Channel 20, aplikasi RRI Digital dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, dahulu kopi mungkin hanya dipandang sebagai komoditas, hitam, pahit, dan fungsional. Namun kini kopi telah bertransformasi menjadi identitas, gaya hidup, hingga bahasa pergaulan global. Di balik riuhnya kedai kopi kekinian, ada sosok kurator rasa yang bekerja di balik layar, yaitu sang roaster. Mereka adalah jembatan antara petani di hulu dan penikmat di hilir. Di tangan sang roaster, biji kopi mentah diproses bukan hanya dengan api, tapi juga dengan narasi. Di obrolan budaya, kali ini kita akan membedah bagaimana kopi menjadi cermin budaya kontemporer kita. Bersama narasumber kita, yaitu Muhammad Asbullah, kita akan mencari tahu apakah kita benar-benar menikmati rasa kopinya atau kita sedang menyesap gaya hidup yang melekat padanya. Selamat datang di obrolan budaya, Mas Asbullah. Gimana bisnis kopinya akhir-akhir ini? Halo, perkenalkan saya Muhammad Asbullah. Jadi bagaimana bisnis kopinya hari-akhir ini? Kalau ditarakan sendiri ya, ini lagi pada fase dalam tanda kutip lagi rame banget ya. Iya. Lagi rame banget, hampir di setiap sudut tempat kosong selalu ada tempat untuk ngopi. Jadi kalau sekarang lagi rame lah, lagi rame banget coffee shop. Gitu. Nah, untuk coffee shop dari Mas Asbul sendiri nih, gimana nih? Akhir-akhir. Kalau coffee shop saya itu lagi pada tahap renovasi ya, udah hampir berjalan sebulan dari Desember yang lalu. Hingga kini belum selesai, kemungkinan akan kembali beroperasi itu di awal-awal bulan 2 atau awal bulan Februari sebelum puasa. Sebelum puasa berarti udah bisa buka Ya, lagi? sebelum puasa target kami udah mulai running kembali. Oh gitu. Nah, untuk jadi kesibukan akhir-akhir ini selama renovasi ini apa aja nih Bang Jadi Asbul? kesibukan saya akhir-akhir ini mungkin mencapai 8 atau 7 profesi ya. Wah, banyak juga ya. Selain menjadi ayah ibu, ayah suami, saya juga nukang. Jadi kopi shop saya juga saya yang tukangi. Sembari nukang, saya juga goreng kopi. Tetap menggoreng kopi. Di celah-celah itu kadang saya ngantar kopi kiriman dari luar Kaltara, misalkan kirim ke Kaltara, ke Tanjung Selor, ke Nunukan, ke Malinau maupun ke Sebati. Itu sambilannya. Kadang juga saya ngurir yang tadi. Sekarang juga goreng kopi. Bahkan ketika kafe masih aktif, saya juga jadi baristanya. Wah. Jadi udah banyak profesi yang saya jalani akhir-akhir ini. Profesinya udah banyak ya. Iya. Dan untuk kopinya sendiri nih selain Kaltara, apakah keluar kota lain di Indonesia atau bahkan keluar negeri nih? Keluar negeri sempat ya. Tetangga terdekat kita yaitu Tawau. Tawau sempat beberapa kali ngirim. Terus keluar Kaltara kemungkinan cuma Kaltim, Berau dan Sangatta dan Bontang. Lalu sempatlah dijadikan cenderamata oleh teman di Bandung sebagai ciri khas atau oleh-oleh dari roastingan Kaltara itu. Nah Bang Asbul nih pengalamannya banyak, kopinya udah kemana-mana. Nah sekarang saya mau tanya-tanya lagi nih. Menurut Bang Asbul, perbedaan mendasar antara budaya ngopi dulu sama budaya ngopi anak muda zaman sekarang tuh apa Bang? Budaya ngopi anak zaman dulu sama zaman sekarang ya, ini cukup ini ya. Termasuk saya juga pengopi anak dulu, juga pengopi anak sekarang. Jadi bisa melihat dua skena tadi. Kalau dulu itu kita cuma bermodalkan kopi instan ya. Iya. Cenderung banyak kopi instan atau kopi-kopi jenggo lah bahasanya.
kopi-kopi pinggir jalan, kita nongkrong di rumah, di penteras rumah atau nongkrong di mana gitu. Nah, sekarang udah ke skena udah lari ke arah modernisasi lah ya, dengan alat, tampilan alat coffee shop. Terus dengan rasa yang cenderung juga sedikit banyak berbeda ya, instan maupun yang disajikan secara manual. Kalau dulu kita tinggal menyeduh dengan air panas, lalu kemudian diaduk. Sekarang udah banyak macam-macam metodenya. Jadi agak sedikit lebih berubahnya di situ. Nah, dan kemudian obrolannya juga berbeda. Nah, itu Kalau tuh. orang-orang dulu itu obrolannya lebih sedikit semacam menangkap masa depan lah. Membicarakan masa depan, masa yang akan terjadi. Kalau yang sekarang ini lebih cenderung apa yang ada di depan mata aja sepertinya obrolannya itu. Oh, Jadi kopi ini cukup mempengaruhi pada perbincangan lah. termasuk juga sebagai untuk bisnis, penjembatan bisnis kah gitu? Kalau menurut dari Bang Asbul, sambil ngopi nih kita sambil ngomongin bisnis juga. Nah, kebanyakan ide datang itu dari ngongkrong. Mungkin tongkrongannya itu bisa berupa ngopi ya. Dan ide itu datang juga bukan karena untuk bicara bisnis, mungkin terkadang politik, Iya. budaya, bisnis termasuk. Nah, bahkan cenderung banyak di tiga tadi itu, politik, budaya, ide bisnis, termasuk membuat coffee shop, itu berasal dari tongkrongan-tongkrongan biasa aja yang berubah menjadi ide besar gitu. Jadi apakah Bang Asbul setuju kalau dari ngopi ini bisa memunculkan sebuah ide besar dan perubahan besar? Ya, setuju banget. Setuju banget. Dengan nongkrong, dengan ngopi itu akan membuka ruang ide yang lebih besar dan lebih maju. Saya harapnya seperti itu sih. Iya, ke depannya ya. Kedepannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tuh menurut Bang Asbul nih, mengapa tuh kopi lokal sekarang tuh dianggap jauh lebih keren dan prestisius dibandingkan sama merek-merek waralaba global buat masyarakat urban saat ini? Lokal ini yang dimaksud bijinya atau coffee shopnya? Mungkin lebih ke bijinya ya, biji kopi lokal. Dan juga banyak juga nih kan sekarang kopi-kopi kita nih usaha UMKM itu. Kalau Sekarang kan lebih banyak biji peminat. itu masih menggunakan biji dari mayoritas ya. Mm-mm. Itu setahu saya masih banyak menggunakan biji dari Jawa. Kalau biji kopinya. Nah, kalau bicara waralaba atau beberapa coffee shop yang datang gitu ya, dan mayoritas coffee shop yang asli atau yang dibuat oleh UMKM atau teman-teman yang ditarangkan itu lebih hidup bahasanya, Iya. itu karena rasa atau racikan yang dibuat oleh teman-teman ini udah intuh atau sudah masuk ke dalam rasa yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Oke. Nah, sehingga ketika ada waralaba yang dari luar masuk ke daerah, itu kurang begitu masuk karena kurang begitu masuk intuhnya tadi ke rasa, Ke rasa ke masyarakatnya masyarakat. tadi. Nah, ini kan soal rasa nih, Mas. Gimana sih Bang Asbul ini menyesuaikan profiling roasting sama selera masyarakat kita yang cenderung ini kan yang dinamis ya. Misalkan banyak juga menyukai dari kopi itu ada yang mau aftertaste-nya itu rasa buah. Terus juga ada apa lagi yang mau yang rasa pahit banget gitu. Nah, kalau dari Bang Asbul sendiri selaku sebagai Oke. ini pandangan Jadi sebagai sebelumnya gini, ada 4 jenis ya kurang lebih kopi itu. Yang mayoritas dipakai di Kaltara itu 2, Arabica dan Robusta ya. iya. Nah, Robusta itu yang memang tadi cenderung pahit tuh. eh, Pahit banget karakter utamanya nih. Kalau karakter Arabica yang kedua tadi itu karakter utama atau karakter kuatnya ya memang pertama asam. Ada yang asam manis, ada yang rasa buah seperti yang tadi. Nah, kalau kita bicara tentang
banyak atau mayoritas masyarakat suka yang seperti apa. Yang pasti banyak masyarakat kita di Kaltara ini khususnya atau Tarakan itu lebih senang karakter-karakter yang pahit. Oh, berarti robustanya ya, lebih Robusta, banyak tapi ketika peminatnya. udah dicampur dengan beberapa ingredient yang lain seperti creamer, SKM atau plain milk atau UHT. Oh, Nah, kalau bicara Arabica ini mayoritas ini penikmatnya masih sedikit lah. Yang karakter-karakter asam, buah tadi ada tapi nggak sebegitu banyak ketika dibandingkan dengan peminat Robusta atau kopi Robusta. susu. Berarti untuk di Kaltara sendiri saat ini, Tarakan ya terutama ya, itu penikmat lebih banyak Robusta Lebih banyak dibandingkan Robusta. Arabica. Benar. Berarti kalau untuk Arabica tuh kan saya pernah baca beberapa itu aftertaste tuh ada yang rasa berry, ada yang Ya, benar. Ada beberapa karakter dari Arabica itu yang memang cenderung ke rasa buah-buah yang Mbak sebutkan tadi tuh. iya, Ada yang rasanya pir, plum, betul. pisang, bahkan ada yang rasanya ke bunga-bungaan, Iya. jasmine atau green tea atau black tea atau chamomile, ya gitu-gitu. Nah, itu dari rasa-rasa itu apakah memang asli dari bijinya atau pas saat roasting itu ada tambahan tersendiri, Mas? Nah, ini yang sekarang lagi menjadi highlight perbincangan kami ya di kopi ya, bahwa ada beberapa suatu proses di kopi yang disebut dengan infuse proses. Nah, infuse proses ini oleh beberapa artikel oleh beberapa petani itu memasukkan beberapa liquid atau zat di luar daripada kopi. Oke. Jadi dia semacam menambahkan beberapa liquid ke rendaman kopi. Nah, tapi kalau bicara di luar dari liquid tadi, memang basically kopi itu juga akan mengandung, ada beberapa yang mengandung buah-buahan seperti apel malang, jeruk orange atau jeruk mandarin atau rasa kayu manis itu ada atau cherry gitu ya. Iya. Itu ada. Itu biasanya terbawa dari bijinya langsung. Oh, dari biji. Nah, diolah atau dikreasi sebaik mungkin atau dikeluarkan karakter kopinya oleh roastery. Tapi secara basically kopi itu mengandung rasa yang tadi. Si roastery cuma menampilkan wujud dari setelah di roasting. Berarti termasuk juga yang red wine itu ya? Yang ada kan aftertaste-nya seperti red wine. Ada, benar. Tapi itu prosesnya yang sudah cukup begitu rumit dan di roasting oleh orang-orang profesional mungkin yang lebih hebat lah bahasanya. Kalau menurut Bang Asbu sendiri, pecinta kopi di Tarakan atau orang Indonesia lah ya, itu lebih banyak itu untuk lokal itu Pulau Jawa, daerah mana tuh? Terbanyak itu udah pasti Jawaan ya. Jatinya Jakarta, Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus budayanya juga Kaltara termasuk yang lambat ya. Lambat budaya ngopinya itu. Kita masuk kopi itu sekitar tahun 2015 kurang lebih. 2015-2016 masuk biji-bijian kopi. Sementara di daerah lain Jawa tetap akan menjadi kiblat sih. Semua politik, budaya, ekonomi, bisnis itu tetap akan menjadi kiblat. Jadi kalau ditanya benar apa kata Pak Wali Kota kita bahwa Tarakan ini termasuk salah satu atau yang dikenal dengan 1001 kafenya. Iya. Jadi ada semacam suatu slogan yang dihasilkan oleh Pak Wali Kota. Ya gitu, 1001 kafe. 1001 kafe, tapi memang kafe-kafe di Tarakan ini banyak banget. Dan hampir mungkin setiap inci. Setiap inci ada. Setiap inci tuh ada. Nah, ngomongin soal roaster nih Mas. Kalau tugas seorang roaster itu apakah harus mengedukasi masyarakat juga supaya bisa melek rasa atau cukup ngikutin yang rame aja di pasaran? Sebenarnya tugas roaster ini basically atau dasarnya itu cuma mengubah warna aja. Dari green bean, dari biji hijau ke brown bean atau coklat gitu aja atau hitam gitu ya. Nah, apakah kami perlu mengedukasi?
eh, perlu tapi kapasitasnya kecil. Atau volume volume edukasinya kecil. Tetap yang cukup memberikan atau volume besar memberitahukan edukasi kopi itu, ini kalau menurut saya ya, Iya. itu tetap di baristanya. Tetap di barista. Nah, si roaster ini apa kata Mbak di awal, bahwa kami ini roaster itu penghubung atau jembatan antara hulu dan hilir. Nah, hilirnya ini barista, masyarakat ini kan di hilir. Nah, saya ini atau roaster ini jembatan menghubungkan aja antara petani dan si profesi barista. Jadi kalau saya juga ya turun juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kopi yang baik, kopi yang benar, kopi yang direkomendasikan untuk diminum seperti ini. Tapi pada dasarnya ya selama itu masih biji kopi ya sah-sah aja sih mau diminum seperti apa, dengan gaya yang seperti mana gitu. Tadi ngomongin soal seorang roaster. Kalau Bang Abdul juga tadi bilang kalau Bang Abdul juga seorang barista. Nah, Bang Abdul sebagai barista biasanya merekomendasikan apa sih ke penikmat-penikmat kopi? Mas Asbul kali ya. Oh iya. Nah, saya juga base pertama mungkin sebelum menjadi seorang roaster saya juga pernah sempat menjadi seorang barista ya, mungkin sampai saat ini. Karena menjadi suatu profesi barista ini kan saya juga tersertifikasi profesi barista Mbak ya, sertifikasi sertifikasi BNSP. Nah, itu tahun 2003 saya ambil kemarin di Bali. Nah, kopi apa yang saya rekomendasikan? Ini sebenarnya mengsugestikan atau memberitahu ke masyarakat atau ke pelanggan tentang selera saya dong ya gitu ya. Karena kalau saya kan cenderung kopi Arabica ya yang tadi Mbak sebutkan. Karena dia lebih pure aja, nggak ada tambahan ingredient yang lain gitu, semacam susu atau SKM atau creamer. Nah, dia kopi aja gitu aja. Kalau saya tetap merekomendasikan jenis-jenis kopi Arabica filter. Lalu kalau memang teman-teman atau masyarakat tidak begitu suka, ya udah kita kembali ke rootnya aja. Kopi susu aja. Mau dia kental manis atau yang cair, gitu. Silahkan dipilih. Jadi tapi ada nggak yang udah Mas rekomendasikan nih, terus dia jadi tertarik gitu, yang tadinya nggak suka sama Arabica jadi dia suka dan berlanjut? Udah banyak sih. Banyak. Dan banyak sekali sudah beberapa pelanggan yang saya cekoki lah ya dalam tanda kutip. Mulai dari yang dia awalnya nggak suka kopi bahkan sudah menjadi suatu experter lah ya. Atau ada yang nggak suka Arabica karena cenderung keasamannya tadi tuh. Hingga menjadi seorang yang anti kopi susu bahkan sekarang. Jadi kemana-mana minum kopi Arabica. Udah banyak sekali sih pengalaman-pengalaman yang seperti itu ya. Apalagi sejak 2015 bahkan sampai saya sekarang itu nggak pernah berhenti edukasi juga kan. Kalau menurut Bang Asbul atau Mas Asbul, kopi yang aman untuk yang punya asam lambung nih, gitu, ada nggak? Nah, kalau bicara asam lambung, ini kan bicara tentang kafein yang terkandung dari setiap biji kopi kan. Nah, kalau kita komparisasi atau kita bandingkan antara Arabica dan Robusta itu sebenarnya lebih besar kafeinnya. Nah, tapi karakter rasa si Arabica itu cenderung tidak banyak disukai. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang memiliki GERD, asam lambung, tapi tetap mau ngopi, saran saya yang pertama, kopinya kopinya coba untuk dipilih yang jenisnya Arabica dulu. Arabica dulu, karena pertama kadar kafeinnya lebih kecil. Nah, yang kedua coba minta espressonya lebih didikitin aja. Nah, yang penting ada kafein tapi tidak terlalu banyak. Yang kedua coba minum pure aja, tanpa ada bantuan rasa susu atau bahan yang lain, karena bisa jadi GERD atau asam lambung itu bukan bersumber dari si kopi, bisa jadi dari si creamer atau si kental manis.
Ya. Atau dari susunya mungkin ya. Jadi sesuatu yang mengandung kafein selain kopi kan ada coklat dan teh. Iya. Itu kan mengandung kafein juga. Iya. Kenapa kopi yang selalu disalahkan? Iya, itu kenapa kopi yang selalu disalahkan gitu. Dan untuk obrolan selanjutnya yaitu di tengah dunia yang serba cepat nih Mas, proses seduh kopi manual atau manual brew itu kan sekarang ini terlihat seperti makin diminati ya. Nah, apakah menurut Mas Asbulo ini salah satu bentuk perlawanan terhadap budaya kopi instan? Perlawanan ini kesannya semacam ada suatu pemberontakan aja kali ya. Jadi kalau macam manual brew ini sebenarnya bicara selera dulu deh. Kita nggak bisa mendebatkan atau memastikan atau menyempurnakan seleranya orang masing-masing, kan setiap pasar pasti ada seleranya. Nah, konsep manual brew ini kan mengejar atau menargetkan pasar yang berbeda oleh teman-teman yang siap saji. Iya. Nah, teman-teman siap saji juga ini tidak merasa diperangi oleh si manual brew. Jadi konsep manual brew ini sebenarnya konsep yang bercerita aja sih, menuturkan suatu proses cerita di balik bar misalkan, atau ingin mengenalkan suatu kopi kepada pelanggan melalui cerita di depan barnya. Kalau siap saji ini kan nggak ada narasi, nggak ada cerita yang dibangun di situ. Tiba-tiba pesan duduk diantar. Nah, manual brew ini lebih membangun pendekatan antara barista dan customer. Berarti biar lebih ada obrolan-obrolan, interaksi sosialnya juga ya. Dan untuk pendengar, pemirsa, kita makin asik aja nih untuk ngobrol seputar kopinya dan sebagai budaya kontemporer juga. Dan masih banyak lagi nih yang akan kita obrolin. Tapi kita akan break sejenak untuk yang satu ini. Come on! Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Tapi Devi, enak banget jangan. Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah
kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di obrolan budaya RRI Tarakan dengan topik ngopi sebagai budaya kontemporer. Dan obrolan budaya ini dapat Anda saksikan di channel 130 UCTV atau Nin Media Channel 20, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Dan masih ngobrolin tentang kopi sebagai budaya kontemporer, tentu saja masih bersama dengan Muhammad Asbullah. Mas Asbul, ini masih melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, satu hal yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang merasa tidak bisa hidup tanpa kopi, namun belum mengenal siapa yang nanam kopi mereka gitu. Jadi siapa di balik layarnya ya? Iya betul. Siapa? Kalau apa? Apa tadi? Yang pengen disampaikan. Yang ingin disampaikan yang pertama, orang yang tidak bisa hidup gitu ya tanpa kopi ya. Tanpa kopi sudah adiktif ya. Ya banyak orang yang bilang, aduh nggak bisa nih sehari tanpa kopi gitu. Sehari tanpa kopi nggak bisa ya. Nggak bisa. Udah masuk adiktif kali ya. Iya. Ya jadi ya nggak apa-apa sehari tanpa kopi nggak apa-apa, tapi dibatasi berapa gelasnya dulu. Kita harus tahu juga berapa jumlah kafein yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai dengan banyaknya kafein juga kita tidak mengukur sih diri kita ini. Terus biasakan mungkin saat ngopi itu dikonsum bersamaan juga konsumsi air putih sih. Air putih tetap utama Iya, tetap utama. Nah, kalau saran saya tuh saya termasuk yang menjaga pola ngopi ya. Misalkan saya ngopi pagi sampai jam 4 sore aja. Malam itu sudah saya konsumsi air putih. Jadi saya habiskan dari pagi sampai jam sore lah, jam 4, jam 5 itu sudah terakhir saya ngopi. Malam saya sudah enggak. Malam berarti udah free, kopi udah non-kopi. Non-kopi udah banyakin air putih. Tapi dari pagi sampai sore itu sudah banyak kopi masuk. 5 atau 4 gelas itu udah. Tapi itu pure Arabica pasti. Pure Arabica. Kadang ya susu-susuan juga saya minum. Dan kalau misalkan buat mereka nih yang belum kenal siapa yang kalau kopi untuk mereka, kalau untuk memperkenalkan, terkadang kita atau petani atau konsumen itu cenderung melupakan siapa di balik layarnya ya, atau di balik siapa di balik pembuat petaninya ini. Memang beberapa ini juga terlepas dari peran barista sih yang menyampaikan ke customer, atau peran roastery juga yang menulis proses kopinya di brandingan packingannya misalnya, atau menyertakan petani dalam brandingan packingan, atau penyampaian barista saat menyampaikan kopi yang dipilih oleh customer. Ketika misal ada customer datang memesan kopi tertentu,
Jadi ke tani, jadi si barista menyampaikan kopi ini berasal dari ini, dari petani si ini, ditanam dengan ketinggian seperti ini, melewati proses panen yang seperti ini. Jadi seperti itu bentuk edukasinya. Edukasi dari baristanya Dari barista sendiri ke customer. Tapi ya. kalau si orang roastery itu menyampaikan dalam packingan branding, menuliskan apa yang tadi saya sebutkan, proses pasca panen, ketinggian dan lain-lain. Asal muasalnya juga ya. Originnya. Originalnya. Dan untuk tren kopi saat ini, menurut Bang Asbul kan lebih untuk tren kopi kan lebih dipengaruhi sama selera pasar ya, atau idealisme peracik kopi. Nah, menurut Bang Asbul, tren sekarang ini tuh lebih dipengaruhi apa? Selera pasar aja atau idealisme dari si peracik kopinya sendiri atau baristanya? Pasar masuk lah, selera pasar masuk. Nggak ada studi khusus ya nggak ada riset khusus yang seperti itu. Tapi cenderung apa yang ada dilihat. Biasanya itu metanya atau itu kiblatnya berasal dari luar dulu sih. Tetap Jawa, Jakarta dan sekitarnya itu akan tetap menjadi kiblat. Ketika di sana tren apa, kita yang pesisir-pesisir nih yang jauhnya akan mengikuti nih. Mengikuti, memperkenalkan. Mengikuti apa yang ada tren di luar. Misal, di luar ini lebih tren Amerikanoan. Nah, Tarakan nih ikut nih. Jadi hampir banyak ini udah pesan Americano. Dulu kita sempat mengenal dengan istilah kopi susu gula aren. Iya. Nah, itu kan viral tuh di Tarakan tuh. Nah, itu kan dari sana dulu. Dari salah satu brand kopi yang ada di Jakarta atau di Jawa gitu. Yang kita tarik nih ke daerah. Nah, ini lagi sekarang mungkin metanya Americanoan sih. Berarti untuk saat ini Americano udah mulai Iya, banyak diminati Americano. ya di sini ya. Tetap Americano masih sepertinya ya. Saya juga jarang ngopi keluar soalnya. Tetap ngopi di tempat Tetap sendiri. ngopi sendiri. Saya lebih nyaman dengan buatan saya sendiri sih. Dan kalau menurut Bang Asbul nih, gimana kopi lokal dan identitas daerah itu bisa diangkat melalui proses roasting dan juga penyajian? Kopi lokal ya? Ya, kopi lokal. Sebenarnya Malinau ini ada salah satu instansi pemerintah itu yang menggarap kopi Malinau. Kopi origin Malinau. Original Malinau. Ya, jadi ada kopi dari Malinau. Ini ada yang penggarapannya oleh salah satu instansi pemerintah. Saya pernah beberapa kali diskusi pengembangan terkait kopi itu. Hingga saat ini pendistribusiannya atau jumlah panennya itu tidak mencukupi untuk kami semua para roastery. Sehingga sayang ketika kopi tersebut tidak banyak beredar atau tidak diketahui oleh masyarakat umum, khususnya Tarakan. Kalau Malinau, warga masyarakat Malinau cenderung sudah tahu nih. Tapi kami yang di Tarakan ini kurang begitu banyak yang tahu. Bahkan itu kebutuhan kami roastery ini, saya saja itu kurang lebih membutuhkan 2 ton per tahun. Banyak juga. Ya, belum teman-teman yang lain. Itu kurang lebih kami sekitar 15 ton per tahun untuk Tarakan. Untuk Tarakan aja. Nah, sementara kopi Robusta Malinau ini 1 ton pun mungkin nggak sampai setahun. Sepertinya ya. Tapi Bang Asbul sendiri, Mas Asbul, untuk kopi Malinau ini ciri khasnya apa nih? Sama pada umumnya Robustaan itu pahit, ya, coklat atau brown sugar atau dark cocoa. Nah, tapi setiap origin atau setiap daerah penghasil Robusta itu pasti memiliki karakter unik yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, kami menemukan Robusta Malinau ini sedikit berbeda dari kopi yang umum kami pakai, misalkan yang dari Jawa, karena ada khas kayu manisnya dari si Robusta Malinau. Berarti ada wangi dari kayu manisnya sendiri ya. Sudah mencoba untuk memperkenalkan ke warga Tarakan? Ya, udah berapa kali oleh instansi tersebut, oleh kami beberapa roaster, tapi ternyata memang bahan mentahnya yang terbatas. Harganya juga terlalu cukup tinggi buat kami raih dibandingkan dengan harga yang ada di luar. Di luar. Berarti Malinau mungkin bisa ke depannya ya. Nah,
Malinau dan menjadi instansi tersebut kali ya. salah satu. Instansi tersebut mungkin lebih giat lagi sih. Berapa minggu atau berapa bulan yang lalu gitulah kami diskusi semua beberapa roastery, beberapa barista. Mereka coba minta memberi masukan seperti apa teknis lapangannya. Kami juga teman-teman udah memberikan seperti apa. Nah, nggak tahu nih seperti apa sekarang perkembangannya nih. Ya semoga perkembangannya lebih Nah, bisa semoga lebih baik lah. lagi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tantangan yang paling dirasakan oleh Mas Asbul sebagai roaster kopi dalam untuk menjaga kualitas, apalagi di tengah tren yang sekarang kan cepat berubahnya. Ya, yang pertama tantangannya tetap pasti di petani ya. Iya. Tantangan kedua, ini kan bicara teknis non teknis sih. Kalau bicara teknis itu pasti cuaca. Petaninya menanam dengan pupuk yang seperti apa gitu ya. Iya. Non teknisnya kemungkinan saat pengiriman, ketumpahan minyak, ketumpahan cat, ketumpahan zat-zat yang lain. Saking lamanya perjalanan sehingga kopi membusuk, sehingga sampailah ke tarakan. Ini kan beberapa pengalaman yang saya lamanya ya. Terus belum lagi kualitas green bean atau kopi mentah dari petani yang udah campur. Campur dalam arti kualitasnya di branding grade-nya bagus, ternyata yang datang kurang bagus. Nah, inilah yang beberapa yang kami sering alami gitu ya. Terus tapi kita juga roastery tidak berhenti sampai di situ sih, tapi tetap kami mencoba semaksimal mungkin memberikan kopi yang baik untuk teman-teman sih, untuk teman-teman coffee shop gitu kan. Tetap kami roasting sedemikian baik, sedemikian harum gitu ya. Untuk teman-teman coffee shop. Tetap kami pilih-pilih, tetap kami akan bekerja sih dengan baik gitu sih. Berarti tetap berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik untuk tetap. customer ya. Dan dari segi Mas Asbul, bagaimana Anda tuh bisa melihat masa depan budaya ngopi di Indonesia nih, khususnya apalagi di kalangan generasi muda atau Gen Z sekarang? Ya kalau saya bagaimana melihatnya ini aja sih kali, cuma semacam banyak-banyak konsumsi air putih juga sih, jaga pola hidup juga sih. Jadi tetap pola hidup ya. Ngopi monggo gitu ya, olahraga juga harus tetap dijalani. Air putih sih juga harus tetap. Jadi mau ngopi sebanyak apapun tapi harus diiringi dengan konsumsi air putih dan olahraga sebanyak apapun juga gitu. Tapi untuk melihat ke depannya, ini budaya ngopi ini di Indonesia ini akan terus berlanjut seperti ramai seperti sekarang, atau kemungkinan akan seperti kembali ke zaman dahulu? Yang pasti setahu saya tren kopi ini nggak bakalan mundur. Dia akan tetap terus naik, tetap akan banyak peminatnya, baik masyarakat maupun pelaku industrinya akan tetap terus naik. Tapi untuk menjadi suatu kopi ini yang bakalan redup itu nggak mungkin. Karena selama masih ada manusia, tetap akan ada kebutuhan ngopinya itu. Karena kopi ini sudah masuk budaya kebutuhan kan, bukan keinginan lagi, bukan lifestyle. Udah masuk lifestyle bahkan ya, keinginan, kebutuhan hidup. Jadi baik pelaku industri kopi maupun konsumen itu akan tetap budaya ngopinya akan tetap ada sih. Budaya ngopi berarti akan tetap terus bertahan ya ke depannya. Tetap terus bertahan. Untuk turun bahkan nggak ada sama sekali itu mustahil sih. Dan untuk perkembangan ke depannya mungkin bisa ada kemungkinan lebih maju lagi dan lebih rasanya lebih banyak lagi. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, untuk dari Mas Abu pengalaman pribadi pertama kali terjun ke dunia roasting kopi, apa yang membuat Mas Asbul ini mau bertahan sampai sekarang? Ya, bicara usaha saya juga akan bicara tentang historical ya, cerita di baliknya kenapa saya roastery. Ya, lepas dari profesi barista di tahun 2016 itu saya sudah seperti melihat peluang sih. Karena beberapa obrolan dari teman-teman itu
bahwa usaha kopi shop atau kedai kopi atau ini bakalan di tahun 17, 18, 19 itu bakalan rame nih. Nah, saya melihat sisi apa ini yang akan dibutuhkan oleh kopi shop ini. Sementara di tempat saya bekerja ini hari itu mengambil kopi dari luar. Pesan kopi dari luar gitulah. Luar Indonesia atau Maksudnya luar Tarakan. Oh, luar Tarakan. Di Jawa gitu ya, mesan kopi di Jawa. Jadi bagaimana saya membeli suatu alat, saya produksi sendiri. Jadi kopi shopnya ini beli sama saya. Awalnya seperti itu. Ternyata memang benar prediksi saya bahwa di tahun-tahun 17, 18, 19 itu udah mulai banyak nih kopi shop juga. Nah, saya juga yang awalnya kapasitas roastingan saya cuma 1 kilo, sekarang ada 3 jenis roasting dengan kapasitas beda-beda. 1 kilo, ada yang 1 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Berarti sekali ngeroasting itu berapa kilo, Mas, dalam satu hari? Kalau satu hari saya kurang lebih 30-40 kilo. 30 sampai 40 kilo. Iya, ngerosting. Itu untuk persediaan berapa lama, Mas? Persediaan 3 kadang sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari aja. Iya. Hanya untuk Tarakan? Atau Kaltara. Kaltara. Kurang lebih Kaltara. Nah, untuk lanjut menurut Mas, media sosial. Gimana caranya media sosial itu bisa mempengaruhi cara orang menikmati dan menilai kopi saat ini? Saya bukan media sosialis banget ya. Jadi nggak begitu tahu bagaimana cara menikmati kopi dengan apa yang kita lihat di media. Yang sepengetahuan saya aja ya kali Iya, ya. boleh. Itu Juga menilai. pasti konten sih atau influencer kopi shop tadi sih. Jadi kalau ada beberapa customer yang tahu siapa artisnya kopi ya, mungkin beberapa dari itu bisa dilihat sih dari artis kopi tadi itu. Terus dari vibes sih. Vibes ini bagaimana cara si Instagram atau konten medianya ini ya dibuatlah sebaik mungkin, se-Gen Z mungkin atau se-milenial mungkin ya. Saya juga kurang begitu paham mengenai bagaimana mempengaruhinya, tapi saya rasa besar faktornya itu dipengaruhi oleh artis atau influencer kopi sih. Ada beberapa nama gitu ya. Nah, kalau Mas Hasbul sendiri menggunakan media sosial nggak untuk memperkenalkan kopi? Ya pasti untuk memperkenalkan kopi selalu media sosial saya gunakan, tapi bagaimana bagaimana idenya belum menemukan sih bagaimana idenya. Sejauh mana gitu? Belum juga menggunakan beberapa artis Instagram gitu ya, belum juga. Tapi cuma sebatas mengenalkan atau mengedukasi melalui media sosial yang pribadi Mas. Ya, sebatas sendiri, itu aja. Sebatas itu aja. Tapi ya memang sangat besar pengaruhnya media sosial terhadap memperkenalkan produk sih memang. Dan menurut Mas Hasbul, apakah tren kopi yang kekinian itu membantu memperluas budaya kopi atau malah justru mengaburkan esensi kopi itu sendiri? Tren kopi masa kini ya, Iya. mempengaruhi atau tidak ya? Menurut Mas Abdul, mempengaruhi atau membantu memperluas budaya atau justru malah mengaburkan esensinya kopi itu sendiri? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak sih. Jadi tergantung tongkrongannya atau tergantung pembahasannya kemana. Jadi ketika tren kopi ini bisa mempengaruhi budaya, bisa mempengaruhi ke arah yang kurang baik pun bisa. Jadi semua akan tergantung kepada konsumennya masing-masing sih. Menilainya ya? Iya, menilainya. Jadi ketika ngopinya ini untuk kebutuhannya yang seperti apa dulu nih kan? Iya. Jadi kalau memang misalkan membahas segala sesuatu yang berkaitan tentang budaya akan berhasil.
Jadi tapi kalau juga tidak membahas segala sesuatu yang bukan tentang budaya pun juga tidak akan berhasil. Percuma juga ngopinya kan. Walaupun yang tren sekarang misal americano, kita pesan americano terus nggak bahas apa-apa juga nggak berhasil gitu ya. Iya. Sedangkan ngopi itu kan penuh dengan obrolan ya. Ya penuh dengan obrolan juga. Tapi kalau obrolan juga tidak ada tindakan kan percuma juga. Jadi tidak ada pengaruh. Bisa mempengaruhi, bisa pun tidak juga sih. Kalau sebatas pengetahuan saya. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, ada perubahan nggak perilaku konsumen kopi yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini? Pandangan Mas Asbul sendiri melihatnya gimana? Yang pasti semakin banyak kopi shop dan semakin banyak jam operasional kopi shop akan mempengaruhi tidur kualitas seseorang sih. Itu yang pertama, karena ada coffee shop yang buka 24 jam misalkan. Itu kan otomatis mempengaruhi teman-teman yang kebiasaannya tidur malamnya cepat karena keinginan nongkrongnya kuat, jadi mempengaruhi pertama ya. Yang kedua, seharusnya kopi ini kan kafein ini pada dasarnya kafein ini membantu kita untuk bekerja kan, biar lebih giat atau lebih belajar, biar lebih semangat. Salah satu fungsi kafein tadi. Nah, di beberapa negara bahkan kopi ini tidak dijual untuk malam. Kita aja, Indonesia aja yang 24 jam jual kopi. Karena si kafeinnya tadi yang membantu semangat, membuat kita ceria untuk bekerja gitu kan. Nah, makanya apalagi anak-anak muda sekarang itu cenderung nongkrong berjam-jam berlarut-larut gitu ya, sampai subuh sampai pagi, hingga mengubah struktur tatanan tidurnya. Itu yang pertama mungkin. Berarti kalau menurut Mas Asbul konsumennya itu perubahan perilakunya terutama di anak muda ya? Ya, pertama di anak muda sih. Kalau orang tua sepertinya cukup menghindari ngopi malam kali ya. Lebih ke teh gitu ya. Lebih ke teh, Ya, teh tawar. Teh tawar, teh Tapi panas. kopi pahit juga kurang. Kopi pahit pakai gula. Tapi ya orang tua jarang kita temukan ngopi di jam 12 ke atas gitu ya. Iya. Mentok-mentok di jam 10 udah 10 malam. Tapi kalau kebanyakan orang tua itu udah minumnya wedang, saraba gitu ya. Lebih menjaga kesehatan. Jadi dari minuman bisa terlihat usia. Iya. Dan untuk selanjutnya nih Mas Asbul, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara konsistensi rasa dan eksplorasi inovasi dalam proses roasting? Makanya kami sebut dengan kalibrasi ya. Sebelum suatu produk ini kami luncurkan atau menyamakan produk hari ini dan besok, itu kami kalibrasi dulu. Salah satu kalibrasi yang ini, misal kami buat dulu samplingnya dulu, kami minum dulu di balik bar sebelum dijual, sama nggak rasa sama dengan sebelumnya. Nah, itu salah satu cara kami menjaga konsistensi. Yang kedua, bagaimana membangun komunikasi yang baik terhadap roastery. Yang saya maksud ini, ketika kita memesan kopi yang A dengan level roasting yang seperti A, kita ngobrolin ke roasterinya, saya maunya kopi yang seperti kemarin, plek. Tetapi ketika suatu saat berbeda, nah kembali ke tugasnya si barista untuk kalibrasi lagi, membuat ulang, merangkai ulang, menyusun ulang yang mendekati dengan rasa yang kemarin misalkan. Jadi ada banyak rangkaian tuh. Jadi si barista connect-nya dulu ke roastery ini. Setelah itu dia mencoba mengkalibrasikan nih atau mengdial in kopinya buat dijual kembali. Jadi sebelum dijual kita coba dulu nih, sama enggak. Ada beberapa kopi lah yang dicoba dulu, enggak semua juga gitu kan. Yang dasar-dasarnya aja, espressoannya aja dicoba. Berarti kita bisa request ya untuk ke roastery-nya maunya yang rasanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bisa. Berarti bisa banget itu. ya. Mulai dari level mungkin warna kali ya. Lebih bahasa mudanya ada yang muda, coklat tua, coklat kehitam-hitaman, itu bisa di request sih.
Apakah dari warna itu juga cukup mempengaruhi rasa nanti. Dari warna berarti mempengaruhi Ya, rasanya. misalnya cenderung umum ya, coklat muda itu mungkin nanti rasanya ke kacang-kacangan, ke tanah-tanahan gitu ya. Coklat sedang lah, itu lebih ke rasa coklat juga. Rasanya coklat. Lebih terasa Tapi ketika udah kelari ke hitam, coklat ke hitam-hitaman, itu udah mulai cenderung ke yang pahit-pahit tuh. Pahit-pahit obat, pahit-pahit ban, atau pahit, atau ada yang rasa brown sugar. Nah, Yang seperti itu. itu sih bisa di request. berarti itu memang bisa di request ya. Bisa di request. Karena kadang saya bertanya-tanya juga nih, apakah warna-warna ini tuh mempengaruhi rasa atau cuma memang nggak mateng gitu sih. Istilahnya kayak gitu. Ya, Sebelum saya tahu penjelasan cukup ini. mempengaruhi sih. Berarti memang cukup mempengaruhi rasa. rasa. Mungkin itu juga ya Mas Asbul yang bikin rasa kopi saat ini tuh beraneka ragam. Ya, salah satunya itu karena ada beberapa kan coffee shop itu yang request. Dia mencari sesuatu yang beda oleh kompetitornya dengan merequest ke roasterinya dengan level roasting atau warna roasting yang tertentu sih. Walaupun sama-sama menggunakan robusta misalkan. Ada 2 coffee shop menggunakan robusta, satu dengan requestan yang berbeda, itu akan berbeda dengan coffee shop yang sebelahnya atau kompetitornya. Itu cukup signifikan berpengaruh sih. Berarti di setiap coffee shop itu mempunyai signature sendiri Ya, seharusnya ada sih. untuk setiap kopinya. Seharusnya ada. Seharusnya ada. Ya. Oke. Jadi biar nggak template aja gitu. Nah. Kemana-mana sama apa sih? Kalau usaha itu kan harus cari salah satu bentuk pembedanya kan atau diferensiasinya kan. Iya. Atau kita sebut dengan unique selling product. Iya. Apa sih yang uniknya gitu kan? Kalau cuma semua sama kopi susu semua. Ya kan? Karena kan di setiap coffee shop sendiri juga rasa kopi susunya tuh beda-beda loh. Nah, coba nanti di tempat saya. Boleh nih, kapan-kapan kita cobain di tempatnya Mas Asbul ya. Dan untuk Mas Asbul, kalau misalkan kopi nih dianalogikan sebagai bagian dari budaya kontemporer, kira-kira kopi itu seperti apa yang mempresentasikan zaman kita hari ini? Jika direpresentasikan ya kopi hari ini itu masuk budaya yang seperti apa ya? Kurang lebih gitu kan sih? Iya. Maka saya memilih robusta kopi susu aja sih. Robusta kopi susu. Jadi budaya kontemporer tuh budaya modern ya termasuk ya. Nah, kopi susu ini kan ndak lekang dimakan oleh zaman kan. Iya. Dari zaman dulu bahkan mungkin sampai masa depan pasti tetap ada gitu. Ada. Dan mulai dinikmati mulai dari anak kecil hingga orang tua gitu kan. Iya. Nah, harapannya atau budaya kontemporer ini sama seperti itu sih. Dari dulu hingga masa depan, dari usia yang masih kecil hingga yang masih tua bisa dinikmati oleh semua kalangan sih. Jadi kopi susu sih. Budaya kontemporer ini kopi susu. Dan ngomongin kopi susu, ya. Kopi susu yang Mas Abdul kenal seperti apa? Kalau saya kan kopi susu yang saya kenal dari saya kecil adalah kental manis dengan kopi hitam. Nah, kopi susu ini kan susu ini dulu deh. Susu ini kan dibagi pengetahuan saya adalah beberapa. Mungkin yang saya sebutkan cuma 2 misalkan. Yang kental manis atau yang cair. UHT jenisnya. Iya, UHT. Atau pasteurisasi lah atau plant milk. Jadi kalau bicara kopi susu ini bicara 2 tadi nih. Mau yang jenisnya kental atau mau yang jenisnya cair. Jadi kalau saya ke budaya kontemporer tadi contohnya yang kental manis aja sih. Yang kental manis. Jadi dari kecil hingga tua tetap mengenalnya masih bisa menikmati. Seperti itu. Ya. Dan menurut Mas Abdul kira-kira sampai kapan budaya kontemporer ngopi ini tuh akan terus bertahan? Ya, selama masih ada peradaban manusia sih saya rasa ya. Budaya ngopi, budaya kontemporer atau bagaimana kita melihat suatu budaya
menjadi suatu lifestyle kehidupan itu bahkan terus ada sih sampai peradaban manusia sih kalau menurut saya ya. Akan terus ada Akan berarti terus ya. ada. Nah, kalau dari Mas Abdul sendiri, Mas Abdul akan terus bertahan sampai tua tetap mengedukasi? Ya, saya termasuk yang udah kandang paksa sih bahasanya ya. Atau sudah terkunci nih. Saya dengan sarjananya saya aja sudah tidak berfungsi nih, Pak. Jadi udah saya menikah dengan hasil kopi ya. Anak saya dari kopi. Jadi udah ke situ sih, sudah ada arahnya. Termasuk ya masa depan mungkin seperti itu juga sih. Masih Masa di depannya kopi. berarti akan tetap terus Akan bertahan, tetap terus bertahan di kopi. termasuk juga untuk mengedukasi Tetap. pecinta-pecinta kopi pastinya. Nah, pesan-pesan Mas Abdul Mas Asbul untuk para pecinta kopi apa nih? Yang standar-standar aja sih, misal soal rasa sih kalau saya, atau soal metode ditarakan khususnya ya, suka sekali membandingkan selera sih. Saya suka di kopi shop A dibandingkan dengan kopi shop B. Saya suka nongkrong di A, suka nongkrong B. Memaksakan seseorang dengan selera ini kan sama saja dengan menyuruh pindah agama ya. Sudah separah itu sih kalau menurut saya ya. Merubah keyakinan. Iya, jadi janganlah. Ini kan menurut seleranya ya. Iya. Jadi kayak semacam masuk di agama saya, nggak bisa dong kan gitu kan. Kopimu kopimu, ya kan. Kopiku kopiku. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, metode nih. Ada orang yang metodenya macam-macam nih cara membuat kopinya. Ada yang pakai Vietnam drip, ada yang pakai rock gitu ya. Nah, selama seleramu masuk, ya minum aja gitu. Tanpa coba membandingkan, tanpa coba menggurui, atau tanpa coba memberitahu ini yang benar, ini yang tidak. Karena di mata Tuhan semua alat, semua rasa sama aja sih. Iya kan? Iya, betul. Iya. Semua jadi, rasa sama. Jadi tidak perlu semacam kita mengecilkan produknya seseorang dengan coba meninggikan produkmu. Coba aja dengan kopi ini kita slow ngopi, bicarakan masa depan, bicara hai kan. Iya. Gitu aja sih saran saya ya. Yang ngopi di mana tempat kalian suka tanpa merendahkan produknya seorang. Kalau toh sebatas kasih saran ya monggo ya, tanpa coba mengecilkan produknya seseorang. Itu aja sih. Mas Asbul, terima kasih banyak nih ya udah hadir di obrolan budaya kali ini dan memberikan edukasi dan juga banyak hal kita Ya, tentang sama-sama. kopi dan budaya. Sama-sama RRI Tarakan. Dan saya Desita Purnama mewakili kru RRI NIT yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam budaya.